Assalamualaikum. Video kali ini berkenaan dengan pengenalan makna efek gas rumah kaca. Gas rumah kaca merupakan sekumpulan gas yang terdapat dalam lapisan atmosfer paling rendah yang menyebabkan panas matahari dapat tersimpan dalam atmosfer bumi layaknya bangunan rumah kaca yang digunakan untuk bercocok tanam agar tanaman tumbuh maksimal mulai dari pembibitan hingga budidayanya. Karena keserupaan sifat seperti inilah, maka komponen kimiawi atmosfer yang berpengaruh pada proses penyekatan panas matahari disebut sebagai gas rumah kaca. Sedangkan fenomena peningkatan temperatur global atau pemanasan global akibat meningkatnya kandungan gas rumah kaca dalam atmosfer disebut sebagai efek gas rumah kaca. Secara alamiah, efek gas rumah kaca adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Kehadiran gas rumah kaca dalam kadar normal membuat kehangatan planet bumi terjaga pada suhu 15 derajat Celcius, kondisi yang menyokong kelangsungan rantai kehidupan organisme di seluruh tempat di dunia. Tanpa gas rumah kaca, maka mustahil bumi dapat dihuni oleh organisme apapun, seperti halnya planet Mars. Masalah baru timbul ketika era industri dimulai pada periode akhir abad ke-18 ketika bahan bakar fosil mulai menjadi motor penggerak roda perekonomian global. Pembakaran batu bara dan minyak bumi secara signifikan terbukti menyebabkan kadar gas rumah kaca dalam atmosfer meningkat. Akibatnya, apalagi kalau bukan temperatur global yang meningkat dalam proses searah yang irreversibel alias tidak dapat dikembalikan lagi kepada keadaan semula. Gas rumah kaca berhasil dikenali oleh para ilmuwan sejak tahun 1896, serta diketahui secara pasti efeknya pada pemanasan alamiah bumi yang terjadi ketika gas tersebut memerangkap panas dari matahari di lapisan atmosfer yang jika tidak demikian akan sepenuhnya lolos kembali ke luar angkasa. Bayangkan, jika kita meletakkan mobil di bawah sinar matahari pada hari yang teramat terik panasnya. Seandainya kaca mobil tersebut seluruhnya tertutup rapat, maka suhu dalam ruangan mobil semestinya meningkat tajam. Sebab panas matahari dapat masuk ke dalam melalui kaca, namun tidak dapat kembali lagi ke udara bebas. Demikian juga dengan proses yang terjadi di atmosfer planet kita sebagai akibat dari keberadaan gas rumah kaca di dalamnya. Cahaya matahari berfungsi untuk menjaga kelangsungan kehidupan di muka bumi. 30% dari energi panas yang diterima bumi dari matahari ternyata dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Hanya 70%-nya saja yang berhasil menembus atmosfer bumi. Energi panas ini kemudian diserap oleh permukaan tanah, samudra, dan juga diserap oleh atmosfer itu sendiri, yang kemudian tentu saja membuat bumi semakin menghangat. Panas yang telah diserap tersebut pada akhirnya juga akan kembali dipantulkan ke ruang angkasa dalam bentuk sinar inframerah yang tak kasat mata. Disinilah gas rumah kaca memiliki peran penting dalam menjaga temperatur bumi hingga menjadikannya layak huni bagi setiap organisme karena kemampuannya untuk menyerap hingga 90% pantulan panas dalam bentuk sinar inframerah yang dimaksud. Pada proses selanjutnya, lapisan atmosfer yang mengandung gas rumah kaca tersebut akan memancarkan kembali panas yang diserap ke arah permukaan bumi, sehingga terbentuklah sebuah siklus iklim yang dapat diprediksi dengan mudah oleh para ahli klimatologi.
Adapun konsentrasi gas rumah kaca dalam atmosfer kita sepanjang kurun waktu lebih dari 800.000 tahun yang lampau berkisar antara 200 hingga 280 ppm. Namun hanya dalam waktu 100 tahun saja sejak dimulainya revolusi industri pada abad ke-18, konsentrasi gas rumah kaca dalam atmosfer bumi meningkat tajam hingga 2 kali lipat atau setara dengan 400 ppm. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca dalam atmosfer tentunya juga berpengaruh pada peningkatan suhu global permukaan bumi. Untuk meredam peningkatan kandungan konsentrasi gas rumah kaca dalam atmosfer, maka segenap umat manusia yang menjadi penghuni bumi wajib segera menghentikan perambahan hutan serta meninggalkan bahan bakar fosil dalam keseharian hidupnya, sesuatu yang tampaknya mustahil untuk diwujudkan. Komponen gas alamiah yang menyebabkan efek gas rumah kaca adalah karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan uap air. Sedangkan gas freon merupakan jenis gas sintesis yang ketika berada dalam atmosfer juga akan menghasilkan efek gas rumah kaca. Setiap gas rumah kaca memiliki sifat kimia yang berbeda dan akan keluar dari atmosfer dengan proses yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya CO2. Gas yang satu ini dapat diserap oleh apa yang disebut sebagai penyerap karbon atau karbon sink seperti tanaman, permukaan tanah, dan juga permukaan samudra. Sedangkan jenis gas freon hanya dapat dihancurkan oleh sinar matahari ketika berada pada bagian terluar atmosfer. Revolusi industri dan munculnya teknologi mesin uap bertenaga batubara membuat aktivitas ekonomi manusia telah berperan pada peningkatan volume gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer secara signifikan. Proses pelepasan gas inilah yang kemudian dikenal dengan istilah emisi gas rumah kaca. Dalam rentang tahun dari 1750 hingga 2011, diperkirakan bahwa konsentrasi karbon dioksida dalam atmosfer meningkat sebesar 40%, lalu gas metana meningkat sebesar 150%, dan dinitrogen oksida juga naik kadarnya sebesar 20%. Pada akhir era 1920-an, emisi gas freon sintesis seperti klorofluorokarbon atau CFC juga dicatat sebagai bagian dari emisi gas rumah kaca. Maka wajarlah jika sektor pembangkit listrik, agrikultur, industri, transportasi, dan bangunan gedung kemudian tercatat menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca yang sangat berpengaruh pada krisis iklim dunia serta pemanasan global. Transisi energi pada sektor-sektor tersebut merupakan satu-satunya jalan keluar bagi permasalahan krisis iklim akibat emisi gas rumah kaca. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.